Soal Pancasila ya. Garis batasnya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa dibatasi sekarang? Nah, karena Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Baik. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Baik. Dalam metode berpikir. Justru itu dia bukan ideologi, karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa Jadi itu yang saya diperbincangkan. terangkan Oke. tadi, Anda benarkan kan? Enggak, Jadi, bagaimana yang saya tanya, kapan bahwa istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti. kalau Anda Saya tidak lari ke situ. Jadi lari ke situ dong, kita bicara makanya saya dokumen katakan ini negara kok. perdebatan ini panjang ya. Bukan soal panjang, saya bikin pendek. Di mana saya disebut ideologi negara? Begini, Bung Rocky. Di mana? Kita sudah bertemu dengan banyak sekali para ahli tata negara. Oke, terus Kesimpulannya seperti itu. seperti apa? Kesimpulannya bahwa memang tidak ada kata-kata Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kapan you bertemu? Nggak ada beritanya. Nanti dulu. Oke, coba. Kok kapan bertemu? Ya saya mau cek itu, karena saya perlu Iya. referensi, coba. Ya. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung. Tapi itu harus diklarifikasi. Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara Saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Saya menentang menyebut ideologi negara. Tentang pernyataan Rocky Gerung. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan Yang kita tunggu-tunggu adalah Bang Rocky Gerung. Silakan Bang Rocky untuk kenapa? Ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kenapa terlalu bergairah untuk menyebutkan bahwa keinginan mengembalikan the very ideas of republicanism itu ada di demo-demo di Senayan. Terlihat dari atas memang iya tuh. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Ya itu, pokoknya itu tuh. Saya ada di situ pada waktu demo, berpapasan dengan anak STM tuh. Saya buka kaca, weh Bang Rocky ikut demo. Demo apa? Demo anti Gibran, demo anti Kaesang. Jadi di dalam kepala mereka tadi sedimennya adalah, ini sedimen ya, adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu, junto presidennya, itu dasarnya itu. Bahwa yang demo itu mahasiswa itu lain lagi, tetapi kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah nggak keren kalau nggak anti Jokowi, kira-kira begitu. Apa namanya, istilah mereka tuh fear of missing out, FOMO. Jadi kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi itu kan. Nah kalau kita coba nih, apa tadi judulnya ini, Pancasila nyawa bangsa, ini juga menghalau kemerosotan moral, menghalau kemerosotan moral tuh. Bukan, dalam kurung menghalau fufu fafa. Yes, real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Kan dia mesti dinomenklaturkan. Apa yang disebut kemerosotan moral? UGM
UGM pernah dalam waktu singkat atau agak panjang, tapi kemudian regain, moral call-nya muncul tuh. Lalu moral UGM jadi patokan, jadi monumen untuk moral bangsa. Karena ada sejumlah guru besar yang mengatakan enough is enough itu. Jadi itu titik radikal, titik epistemological break-nya ada di situ tuh. Ketika pengetahuan mengatakan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi. Dasarnya itu. Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi politik didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada pada momentum tertentu. Bayangkan misalnya kalau UGM tiba-tiba ada bangunan hotel UGM itu, nggak mungkin guru-guru besar itu demonstrasi karena disogok oleh negara. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin juga dihentikan diskurs intelektual kendati UGM disogok dengan Kongres Pancasila ke-13. Artinya dibayangkan nanti, oke bikin aja nanti ada Kongres Pancasila ke-13 dibikin di IKN itu. Lalu guru-guru besar mulai bikin proposal, iya tapi kami akan pergi ke Kongres 13 Pancasila IKN tapi harus naik private jet. Kan tidak mungkin itu timbul dari proposal akademis tuh. Jadi ada batas ketika tadi limpahan kekuasaan itu dihentikan justru oleh metodologi, dan metodologi itu ada di UGM. Nah kita coba lihat secara perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublikanan itu. Republikanan bukan republik kiri, kerepublikanan. Coba kita lihat ide dari Respublika. Ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama, seorang jurnalis dari Jogja bertanya pada Jean-Jacques Rousseau, karena saya nggak tahu jurnalis dari mana yang bertanya, saya anggapnya dari Jogja itu. Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh? Rousseau bilang begini, kebebasan itu ibarat buah, bagus buat kesehatan tubuh manusia, tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya. Hanya itu jawaban pendeknya. Sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Roma, Junto di Indonesia, sehingga gagal untuk mengembalikan Respublika? Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata, memakai isu Respublika. Jadi kalau kita coba dalilkan sekarang, lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini sehingga gagal mencerna ide demokrasi? Mungkin memang nggak ada lambung, karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus itu. Tidak ada pencernaan. Yes. Jadi kita bicara di situ. Padahal lambung dari Republik adalah tadi public sphere. Lambung dari Republik adalah ide tentang common good. Tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat. Ya. Yang bahkan masih menunggu momentum November untuk jadi anggota DPRD, jadi bupati. Jadi saya mesti terangkan bahwa yang disebut sebagai pendangkalan moral yang harus dihalau, yang pertama tadi adalah lambung pemerintah. Yang kedua ada talk show. Talk show itu sumber bukan kerusakan. Sumber pertama di mana moral itu dianggap sekedar kata benda, bukan kata kerja.
Itu yang kita lihat dalam semua talk show tuh, nggak ada mutu tuh. Setiap hari saya 7-8 kali diundang oleh TV. Tapi sudah bisa bayangkan, saya akan bertemu dengan para demagog. Ya. Tetapi ada kenikmatan juga untuk menghalau para demagog ini nih. Hobi saya menghalau para demagog. Jadi kalau kita bertemu dengan para pedagog hari ini, itu artinya ada harapan bahwa the Republic of Ideas bisa menghalau the Republic of Fear hari-hari ini. Kita ada dalam kecemasan Republic of Fear tuh. Ketidakpastian, ada transisi dari Jokowi ke Prabowo tanpa kita kenal apa yang akan terjadi. Jadi kemampuan berpikir para founding parents kita, betul tadi, bukan founding fathers karena di situ ada minimal 3-5 orang perempuan di situ. Kenapa? Oke, nanti saya bikin asik di pertanyaan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada istilah baru. Nyawa bangsa tuh. Lebih enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Nggak ada. Anda baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah ya Weltanschauung, Vision de Bonn, philosophical foundation. Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan itu. Nah, pada waktu Pancasila diucapkan oleh Bung Karno dengan yang setiap minggu dia jadikan sebagai pelajaran di RRI, dipidatokan itu Pancasila yang pedagogis. Kenapa? Ya karena yang ngajarin adalah sang pedagog, dia ngerti arah pembicaraan itu. Jadi Bung Karno mengajar sendiri bangsa ini sebagai pedagog dengan ide yang dia kumpulkan dari seluruh pikiran dunia. Pancasila itu bukan asli Indonesia. Pancasila itu adalah kompilasi dari semua pemikiran dunia. Ateisme ada dalam Pancasila yang namanya humanisme. Marxisme ada dalam Pancasila yang namanya keadilan sosial. Nasionalisme ada dalam Pancasila, persatuan Indonesia itu. Jadi semua pikiran dunia ada di situ. Karena itu Pancasila kemudian jadi semacam regulatif ideal kalau kata Immanuel Kant, untuk menuntun atau jadi paradigma untuk menuntun ilmu-ilmu teknis di bawahnya kan. Itu pada waktu Bung Karno mengucapkan itu, dia tahu bahwa rakyat ini memerlukan semacam sense of missionary engagement, keterlibatan misionaris itu. Karena kita nggak tahu, sebagian dari kita nggak ngerti mau ngapain. Jadi masuk akal kalau pada akhirnya Bung Karno mengatakan saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Memang benar. Karena isi kepala Bung Karno itu harus dia ucapkan secara retoris setara dengan kemampuan logisnya tuh. Itu yang terjadi. Karena itu kita kalau kita dengar Bung Karno, betul-betul di dalam pikirannya ada dialektika, di dalam pikirannya ada koherensi sekaligus, di dalam pikirannya ada versi keadilan sosial yang diucapkan terus-menerus. Datang dari secara otentik dari cara dia paham tentang Pancasila. Pancasila di era Bung Karno adalah sebuah pedagogi itu. Di era Pak Harto dia berubah Pancasila itu. Dia menjadi persyaratan untuk menapis lawan politik. Kan jadi instrumen akhirnya kan. Proposisi-proposisi Pancasila itu diucapkan oleh semua menteri itu tanpa mereka mengerti bahwa Pancasila itu adalah ideologi, kalau kita pakai bahasa sekarang itu dalam pengertian yang terbuka, untuk menghasilkan percakapan, bukan untuk didoktrinkan. Yang terjadi begitu pada era Soeharto, era Orde Baru. Setelah era reformasi kita
mencoba untuk memberi isi baru pada Pancasila itu. Karena ada problem-problem baru soal gender equality, soal ecological footprint, environmental disaster segala macam. Jadi kita hidupkan Pancasila itu di dalam upaya untuk tetap dalam pengertian ada mission sacre di situ, ada misi suci di situ tuh. Sesuatu yang kita ingat bahwa semua bangsa itu diikat oleh semacam misi suci di situ. Tetapi dalam perkembangan kita lihat bagaimana yang kita sebut mission sacre itu, sense of missionary engagement, mengalami reifikasi, mengalami pengkeras kepalaan. Ya, apa bisa nggak teman-teman begitu reifikasi itu? Iya, pengkeras kepalaan. Kenapa dia mengalami pengkeras kepalaan? Karena dia tidak mampu lagi untuk didiskursifkan, macet diskursis selama reformasi. Kenapa? Ya udah demokrasi, ngapain? Nah sekarang ada keperluan itu karena tadi ada moral call untuk menghalau kemerosotan moral itu. Jadi betul-betul kalau kita mulai masuk di dalam sedikit wilayah filosofi, tadinya Pancasila itu semacam reinen Vernunft, pure reason, konstruksi filosofi. Sekarang dia jadi praktisen Vernunft, kebutuhan untuk mengevaluasi etika politik. Jadi fungsi itu yang saya kira lebih baik kita ucapkan hari ini. Di fungsi Pancasila untuk mengevaluasi etika politik. Dan itu yang memungkinkan UGM masuk lebih jauh menginterupsi keadaan kekuasaan hari ini. Paling enggak interupsi aja, interupsi mengganggu stabilitas berpikir para politisi. Saya mondar-mandir BIMTEK segala macam itu, dan saya lihat bahwa tidak ada satupun semacam harapan bahwa politik akan diasuh oleh pikiran. Not at all. Mereka undang saya buat BIMTEK, tapi saya tahu itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Jelas. Jadi conditional ini yang buat saya hari-hari ini menjadi relevan kalau kampus bring politics kembali ke kampus. Dasarnya begitu. Nah kalau setelah kita seminar hari ini dan kita pastikan bahwa Pancasila akan jadi ide praktis, ide penuntun praktis, pertanyaannya adalah paper yang Anda tulis sejauh ini itu akan jadi proposal akademis, proposal oposisi, atau proposal proyek. Ya Anda kan menulis 120 karya ilmiah, mau apa itu? Mau dipakai sekedar sebagai pengantar untuk nyari proyek di Pemda yang lagi menunggu 1.200 triliun dari APBN kita? Kan hanya itu. Jadi dari awal kita tahu bahwa kemampuan kita untuk menjaga momentum ini harus dievaluasi oleh diri sendiri. Kita dengar keterangan tentang apa itu ide republik, apa itu ide demokrasi. Tetapi begitu kita sampai di daerah masing-masing, kita dipanggil rapat oleh Muspida. Tolong buatkan proposal. Untuk apa? Untuk makan siang gratis itu. Saya mau ucapkan ini di awal karena kita tahu bahwa negeri ini dengan segala macam perlengkapan akademis yang kita punyai, dengan saja kemampuan berpikir teoritis yang kita punyai, pada akhirnya akan berhadapan dengan minimnya anggaran belanja negara. Itu akan membuat moral kita itu retak. Dalam keretakan itu kita dibujuk untuk berhenti menjadi oposisi, berhenti berpikir. Kan dasarnya itu kan. Nah jebakan-jebakan material ini yang saya kira layak kita bicarakan. Dalam kesempatan ini kan tadi ada ibu guru dari Bekasi itu, dan kalau kita tanya kenapa ibu guru dari Bekasi ada di sini dengan papers itu tuh, kasih dia kesempatan untuk bicara misalnya. Kenapa ada teman-teman dari Karang Taruna tuh yang ada di sini? Karang Taruna itu kan semacam KNPI junior tuh. Jadi sekali lagi ada tahapan kita coba bongkar.
Kalau kita bilang Pancasila itu ada ideologi, oke, kita akan bongkar metafisiknya, epistemologinya, bahwa ideologi itu mestinya kalau dia betul-betul ideologi, dia mesti berakar pada pada psikis manusia. Itu gitu kata Althusser misalnya tuh. Bahwa dengan cara itu kita tahu bahwa ada yang struktural di dalam ideologi. Tetapi buat sementara kita tahan itu sampai Kongres Pancasila ke-13 lah, karena yang sekarang adalah keinginan kita untuk mengevaluasi bangsa ini, karena memang betul kita mau halau kemerosotan moral itu. Jadi rumuskan lebih dahulu apa yang disebut kemerosotan moral. Ketidakmampuan untuk mengakses respublika itu kemerosotan moral namanya tuh. Nah, dalil itu yang sebetulnya mesti kita uji. Kalau kemarin saya pergi kemarin ceramah muter-muter ke Papua, saya tanya pada orang Papua, kalian Pancasila? Iya, Pancasila tuh. Oke. Tapi kalau saya suruh pilih, mana lebih mulia bagi kalian? Sila ketiga atau sila kedua? Sila ketiga apa Pak Rocky? Persatuan Indonesia. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi kami lebih penting kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia paham karena situasi meminta dia untuk mengucapkan, meminta teman-teman Papua ini supaya Republik Indonesia ini mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab di Papua itu. Itu sosial imperatifnya kan begitu. Tapi nanti Pak Jokowi pidato, tidak, ini persatuan Indonesia. Iya, kita tahu ide persatuan itu. Unity of reason memerlukan unity of nation. Unity of nation memerlukan unity of government. Yaitu nasionalisme awal kita tahu cara berpikir itu. Tapi Pak Jokowi hanya menghafal-hafal bahwa persatuan itu penting. Ada bunyi kita ada Bhinneka Tunggal Ika, bukan Ika Tunggal Bhinneka. Pada waktu Bung Karno membayangkan Pancasila, dia tahu bahwa ada masyarakat yang memerlukan tuntunan agama. Oke, dia kasihlah itu pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menginginkan kemuliaan kemanusiaan tanpa memerlukan pertolongan Tuhan. Ada. Sila kedua, Anda bisa berbuat baik tanpa beragama, bisa aja. Pakai sila kedua, humanisme. Kan humanisme itu ada teguran terhadap teokrasi abad tengah kan? Seolah-olah hanya orang yang bisa beli surat pengakuan dosa yang masuk surga. Lalu humanisme muncul. Tidak, etik manusia itu tidak memerlukan tuntunan hal-hal yang irasional tuh. Agama dulu dianggap sebagai irasional. Jadi ada fasilitasi itu. Humanisme, versi radikal dari humanisme ya ateisme. Jadi kalau kita bongkar sistem filosofinya, itu luar biasa kentalnya. Dengan kata lain, multi tafsir itu, Pancasila itu selalu harus ditafsirkan secara hermeneutis, selalu ada dalam kondisi semiotis, selalu dia adalah in the making tuh, tidak final tuh. Nah, kemampuan itu yang saya kira itu sesi yang mungkin terlalu berat nanti karena keragaman latar belakang kita. Tapi sekali lagi kita mau agar ada semacam tuntunan public ethics, virtue tadi, yang memungkinkan kita mengatakan pada generasi akan datang bahwa Indonesia ini direkatkan oleh konsep. Ada konsep berbangsa, ada konsep kepentingan publik. Sekarang misalnya soal pertanahan, ini kecambah yang akan tumbuh makin lebar karena problem-problem ekonomi, keadilan, tuntutan setelah Pak Prabowo berkuasa itu akan sangat tinggi tuh. Kita misalnya kalau kita lihat apakah Pancasila memungkinkan ada akumulasi kapital? Nggak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila. Tapi faktanya amandemen Undang-Undang Dasar kita memastikan ada 3 player di dalam upaya kita untuk menghasilkan kemakmuran. Satu adalah korporasi, ada disebut di dalam undang-undang. Yang kedua BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Kedudukan mereka setara, tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi, bukan BUMN atau bukan koperasi. Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo akan bikin, karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun, 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun coba? Jalan keluarnya gampang, cetak uang. Tetapi
efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal, karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng udah nggak laku. Itu masalahnya kan. Jadi ini sesuatu yang struktural sekali lagi. Nah, bagaimana mengatasi itu? Ya penghematan, apalagi mau dihemat. Jadi kita bayangkan kesulitan awal dari sebuah republika yang res publikanya itu diatur oleh res privata. Artinya diunggulkan lagi korporasi untuk mempush 8% itu kan. Tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan oleh UMKM, nggak ada. Di Amerika sekarang lagi problem, bagaimana menghasilkan pertumbuhan. Kamala Harris menjaminkan UMKM, small business akan saya utamakan. Tapi itu di Amerika, yang janjinya pasti ditepati itu. Kan dicatat. Di kita apa dasarnya itu? Impactnya secara sosiologis adalah market ekonomi kalau 8% growth-nya, artinya market ekonomi akan masuk sampai ke level kultural. Akan ada kolonisasi culture oleh sistem. Kata Habermas begitu kira-kira. Jadi keadaan itu memungkinkan kita membaca dari sekarang bahwa Respublika akan gagal lagi di era ke depan. Secara akademis, bagaimana kita hentikan itu? Taruh proposal keadilan sosial. Bagaimana mulai proposal keadilan? Ya protes. Bagaimana protes? Ya demonstrasi. Jadi kita dipanggil lagi untuk mulai mempersiapkan demonstrasi pasti harus dilakukan untuk memelihara Respublika. Karena nggak ada cara lain. Akumulasi adalah hak dari korporasi. Oh ya, karena itu market ekonomi boleh untuk menentukan efisiensi itu. Supply demand ditentukan oleh market ekonomi. Tetapi Indonesia tidak dirancang menjadi negara libertarian. Karena itu tidak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi conditional ini yang seharusnya diucapkan dengan baik oleh mereka yang menulis paper, pergi ke daerah, pulang dari kongres ini, terangkan ini kondisi sosial kita itu yang akan membatalkan ide tentang Respublika. Jadi bukan kita mulai merencanakan demonstrasi, tapi memang akan terjadi, itu soalnya. Karena APBN adalah batas dari ambisi politik presiden siapapun itu. Jadi yang terakhir, kita mau memelihara semacam community of thought di sini, dipromosikan melalui Fakultas Filsafat, dan saya ingin semester depan buka perkuliahan umum dan pastikan bahwa teori keadilan menjadi mata kuliah satu universitas itu. Mau di fakultas mana? Saya pernah kuliah di Fakultas Hukum, saya pernah kuliah di Fakultas Teknik. Saya nggak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan karena bermasalah. Ini kehutanan ini. Seberang ini. Jadi diskurs ini harusnya tiba ke Presiden Prabowo bahwa UGM memikirkan dari awal kondisional di masa depan yang tinggal 5 tahun itu tuh. Jadi poin-poin ini harusnya ditulis juga oleh koran supaya kita tahu bahwa ada sesuatu yang ingin kita hasilkan dari pertemuan yang sebetulnya semi akademis ini, dan kemampuan UGM untuk menjadikan isu ini sebagai isu sentral untuk mengatur kabinet harusnya tiba di meja di meja Presiden Prabowo dalam minggu ini kan Pak Prabowo bingung ini mau bikin kabinet jenis apa itu, apakah Menteri Keuangan itu dari tradisi monetaris atau tradisi fiskal. Itu juga udah mesti kita tuntun secara Pancasilais. Menteri Keuangan itu harus datang dari tradisi fiskal, bukan dari tradisi monetaris. Tetapi kebutuhan anggaran itu memerlukan politik monetaris, yaitu datang ke Amerika, minta dolarnya ada di Amerika masalahnya. Jadi kita lihat bagaimana kompleksitas persoalan di kita. Saya hanya menguraikan itu karena saya anggap ini bukan talk show. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Rocky Gerung ya. Ya, Bang Rocky menekankan ada sesuatu hal yang dihasilkan dari sini dan itu untuk memperbaiki masa depan Republik di masa depan. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Terima kasih sebelumnya. Izinkan saya bertanya, nama saya Evaria Francisca, saya dari Mandua, Kota Malang. Gitu. Dari Mandua, Kota Malang. Iya, ya, dari silakan. Malang. Nah,
sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menceritakan kisah saya sebagai seorang guru, gitu. Jadi saya kan mengajar pendidikan Pancasila di MAN, itu berarti setara SMA, gitu. Pada saat ini saya mengajar kelas 10. Nah, pada saat saya mengajar, itu kan saya menemukan banyak materi yang memang berbeda dengan sejarah terbaru, dengan yang sudah ditemukan yang terbaru gitu, yang sudah direvisi seharusnya. Nah, kemudian kan pada akhirnya saya harus merevisi itu terhadap anak-anak didik saya. Nah, suatu ketika pada saat saya merevisi di salah satu kelas, ada salah satu siswa yang berbicara seperti ini. Loh, Bu, berarti selama 9 tahun saya belajar mulai dari SD sampai SMP, sampai kemudian kan kelas 10 ketemu dengan saya. Berarti selama 9 tahun itu saya dibodohi dong oleh pemerintah. Selama 9 tahun itu presidennya siapa? Ya, intinya begitu. Pada saat mereka belajar selama 9 tahun itu, mereka merasa dibodohi. Bu, berarti saya dibodohi dong oleh pemerintah. Saya selama ini belajar hal yang tidak benar. Nah, apa saja yang sebetulnya beberapa hal yang saya benarkan, salah satunya terkait dengan masalah BPUPK, yang kedua terkait dengan Muhammad Yamin, terus kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah ini tadi, yang founding fathers itu tadi, yang seharusnya bukan founding fathers, tapi kan mulai dari buku SD sampai sekarang, itu kan tidak ada pembenaran dari kementerian, seperti itu, dari pemerintah. Nah, akhirnya saya kadang setelah mendapatkan protes seperti itu dari siswa, saya kadang merasa begini, saya harus memberitahukan kebenaran atau tidak. Kalau saya memberitahukan kebenaran, mereka merasa selama ini mereka dibodohi, dan akhirnya rasa nasionalismenya jadi turun. Mungkin seperti itu, saya juga tidak tahu ya, karena saya tidak bisa melihat bagaimana isi hati siswa. Terus kemudian, tapi kalau saya tidak memberitahukan kebenaran, ini salah. Oke, terus Gitu. yang ditanyakan? Nah, mohon maaf. Jadi saya mohon para pemateri di depan untuk menanggapi terkait dengan kasus ini, karena bagaimanapun ini kan kita membahas tentang masalah konsep ya. Ya. Tapi ternyata anak-anak itu sudah dibohongi oleh konsep sejak dini. Maksudnya sejak SD mereka sudah dibohongi oleh konsep. Jadi akhirnya bagaimana? Oke. Saya harus menanggapi hal ini. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Guru dari Malang ya, tepuk tangan untuk Bu Guru ya. Jauh-jauh dari Malang ini ya. Terus yang kedua, sebelah yang di depan sini ya, silakan Mas. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih, nama saya Wadio Pasaribu. Saya kemarin dari Siapa namanya? Wadio Pasaribu. Pasaribu. Iya, saya orang Batak tapi namanya Jawa, itu yang salah bapak saya, itu bukan saya. Oke, saya bertanya pertama kepada Mas Erlangga. Mas Erlangga itu guru saya di Megawati Institute. Kalau saya lihat Mas Erlangga ini, saya lihat perpustakaan berjalan gitu ya. Kalau saya lihat Bang Rocky, saya lihat filsuf berjalan. Nah begini Mas, tadi kan menceritakan bahwa etika itu seharusnya tidak hanya dalam teori, tapi faktanya kan selalu begitu Mas, bahwa gap antara epistemologi dengan etik itu selalu terjadi. Nah selalu yang menjadi pertanyaan ya, kenapa begitu? Saya coba baca buku Mas, itu bagus sekali ya, Merahnya Ajaran Bung Karno, sudah didiskusikan, teman-teman bacalah itu karena itu peta. Ya kenapa menurut Mas Erlangga, kenapa ada gap itu? Apakah karena kekurangan wawasan atau kenapa ya gitu? Apa karena kurang training? Kenapa selalu ada gap antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan, antara epistemologi dengan etika gitu, khususnya dalam teori Pancasila. Ya ada satu orang Romo juga menulis buku mengenai etik, bagus sekali, namanya Romo Moko. Menulis buku setelah 25 tahun, dia menulis buku judulnya Prinsip-Prinsip Etika, yaitu menarik juga. Yang kedua saya bertanya kepada Bang Rocky. Kalau saya mendengar Bang Rocky ini kadang saya seperti mirip mendengar Habib Rizik tuh, mohon maaf Bang. Saya baca disertasi beliau ya, Habib Rizik itu tentang Pancasila,
yang ditulis di universitas di Malaysia itu mengatakan bahwa Pancasila itu lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Nah tentu saja kita bisa mencari jejak kemanapun, jejak-jejak tentang sesuatu hal yang sudah menjadi event itu. Tetapi kan kalau menurut pandangan saya, nggak tahu bagaimana abang nanti merespon ini, saya panggil abang karena saya dari UI juga bang, teknik. Jadi menurut George Simmel misalnya, memang manusia itu kan berdiri atau terdiri dari banyak relasi-relasi. Tapi ada kan yang paling deterministik gitu. Menurut saya, Bung Karno itu meskipun bacaannya begitu banyak dipengaruhi oleh asing, tapi sedimen itu sepertinya memang dia menggunakan literatur asing itu untuk menemukan benang merah di antara sedimen-sedimen, yaitu nilai-nilai kearifan kita. Jadi actually dia sebenarnya menurut saya dia hanya meminjam kosakata untuk menjelaskan realita yang waktu itu kosakata kita terbatas gitu. Nah bagi saya itu alat pinjaman yang udah selesai, nggak berlaku lagi. Jadi Pancasila tetap sumber utamanya, sedimennya itu adalah nilai-nilai kearifan kita yang Bung Karno berhasil menemukan itu benang merahnya. Nah itu menurut saya. Oke. Yang terakhir buat Pak Agus ya. Pak Agus ya. Iya ya. Buat Pak Agus. Saya rasa ya Pak, itu tuh ciri sebuah negara itu mulai terbuka kepada pemikiran itu mungkin konkretnya memang fakultas filsafatnya harus banyak sih di mana-mana itu. Jadi kalau di negara kita kan bisa dihitung. Saya pernah belajar filsafat juga di Driarkara. Nah itu cuma di situ aja, terbatas. Habis itu ke UI. Nanti kalau ke UI katanya jadi orang posmo, saya takut. Saya pilih jadi konservatif aja gitu. Atau di UGM. Mungkin itu bisa semakin banyak fakultas filsafatnya, saya rasa semakin bagus kali ya. Nggak tahu menurut Bapak bagaimana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pasaribu ya. Terus yang ketiga, ya silakan Bang. Sebutkan dari mana, namanya siapa? Terima kasih. Saya Anton Manurung. Manurung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungtien, Rahayu Rayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Saya memberi apresiasi luar biasa. Baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir di sini dari Jakarta. Jadi thank you, matur sembah nuwun Dr. Agus. Baik, saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan discernment dan diskursus. Yang pertama buat kawan Rocky Gerung. 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Rocky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja supaya tidak kesekian kali Pak di YouTube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila
dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Oke, Itu poin sudah? satu ya, saya Oke. harus garis bawahi Pak Moderator ya. Ya, Baik, Terima kemudian kasih, menanggapi kedua narasumber yang luar biasa, sahabat saya, Saudara Erlangga, dan juga Bapak Agus, Dr. Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat bersama dengan Pusat Studi Pancasila Gajah Mada membangun karisma Pancasila. Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa bernegara karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembumian Pancasila jelas. Historisitas Pancasila adalah marxisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa marxisme adalah historisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya dan lain-lain itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi. oke ya. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi negara. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung, ya pesannya sudah nyampe bagaimana agar kepada pertanyaan Mas Oke, mungkin yang Erlangga. terakhir, izin yang terakhir, lewat forum terhormat ini, Kongres Pancasila ke-12, ya, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Tidak cukup dengan Kepres 24 2016. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. Mereka. Terima kasih Pak Anton Manurung dari Gerakan Pembumian Pancasila dari Jakarta ya. Oke, yang kedua dari depan ini, saudara yang di depan. Tolong langsung ke poin pertanyaannya ya. Ya, poin pertanyaannya apa? Langsung kepada sampaikan kepada narasumber. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Shalom, selamat siang buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Januarius Magai dari Papua. Siapa namanya? Januarius Magai dari Januarius. Papua. Kebetulan kemarin saya dari Papua. Saya datang di sini pas di bandara. Penjaga bandara mereka tolak saya jangan ke Jakarta. Kenapa? Aku tanya, kau tidak berhak. Apa dasarnya? Karena kau belum kebebasan. Tidak terlepas dari itu, saya lebih kepada Pak Rocky. Terima kasih ya Pak. Kebetulan tadi malam saya nonton Bapak punya dan saya kasih story juga Bapak. Karena idola saya Bapak Rocky Gerung. Di mana hari ini kita membicara terkait yang di Papua. Mohon maaf lebih saya bicara terkait di Papua karena saya berasal dari Papua dan maka saya hari ini berbicara soal Papua. Di mana Papua hari ini rusak Pak. Sejak negara Indonesia memberikan otonomi daerah Papua, itu merupakan bagaimana kesejahteraan bagi rakyat Papua itu sendiri. Namun tidak sampai kesejahteraan bagi rakyat Papua itu sendiri sampai hari ini. Kemudian melalui itu ada beberapa
masyarakat meninggal sia-sia dan tembak mati. Itu nyata. Kemudian pelampasan lahan di Papua habis-habisan. Kemudian jika mahasiswa mau bicara terkait itu, media dilarang. Jika mahasiswa mau bicara di akademis, dimenolak. Hanya cuma satu dosen yang harus dibicara, yaitu Pak Ben Canagalus. Kita terhormat Bapak hari ini dia hadir juga bersama kami. Menjadi pertanyaan saya, apakah adakah keadilan terkait di Papua? Terima kasih. Apakah ada keadilan bagi rakyat Papua? Oke, terima kasih Januarius ya. Mohon ditampilkan yang di Zoom. Tadi banyak sekali tidak disinggung Pancasila sebagai lauhil mahfud gitu. Apa? Itu kaitannya dengan Pancasila sebagai kitab undang-undang nanti turun menjadi KUHP. Ya ini Bang Erlangga ini nanti ini Pak. Kitab Quran, Injil dan bla bla bla. Itu yang tadi dibilang Pancasila dari pemikiran seluruh dunia, oke. Tapi coba diurut Pancasila dari ND, Salatiga dan lain sebagainya, sehingga muncul ada satu piramida terbalik, Soekarno dengan Muhyamin, yang itu menjadi bintangnya Israel itu ya. Itu kalau ketemunya kan di tengah di persatuan. Nah, kita masuk di Liga Bangsa-Bangsa menjadi perserikatan. Dulu kita RIS menjadi negara kesatuan. Kaitannya dengan itu semua. Soekarno meletakkan di atasnya adalah keadilan sosial, kemudian kerakyatan, kemudian persatuan, kemudian kemanusiaan, kemudian baru ketuhanan. Muhyamin dalam kelahirannya itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan. Nah, pertanyaannya selain itu apa Pak Sri? Ya, dari Bang Rocky ya, yang memahami tentang filosofi seperti itu. Saya kurang setujunya bahwa Pancasila diambilkan, disarikan dari pemikiran-pemikiran seluruh dunia. Karena saya melihat bahwa dua hal, Pak Sri, nanti Bapak jadi narasumber nanti ini. Ya. Oke ya. Oke, sudah ya. Merdeka ya. Terima kasih. Ya. Ya duluan. Baik. Ya, ini Bang Rocky jam 11:30 harus ke bandara. Ya. Jadi kami kasih waktu duluan. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dimut, tolong. Ya, sudah cukup, Pak. Oh, sama ibunya. Ya wis, ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, pertama silakan Bang Rocky. Oke, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan. Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi, tetapi bukan official ideologi dari negara.
Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung tuh. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau bilang Vision de Monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila, itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Prancis, Inggris, tapi dia nggak bisa berbaca Sanskerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke, tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideologi dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Ya udah, habis negara ini. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu nggak usah Pak, ya. Nanti diskusinya di panel di yang ke ya. Ya. Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Ya, silakan Bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi kan ya. Ya. Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silakan Bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu saya sebutkan, sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Oke. Ya supaya sedikit catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Oke. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali itu. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya itu. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah, itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya. Naturalisasi. Itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir,
Dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Min Chui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita di Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila tuh. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Udah final ngapain didiskusikan? kan dungu namanya. Jadi saya menginginkan ada panduan bernegara, ada semacam moral code yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Udah saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi, oke, itu akan ada debat panjang tuh. Saya sudah pernah menulis panjang lebar tuh di apa majalah Prisma apa soal begituan. Jadi silakan baca, Bapak. Jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Saya mesti kasih lakang di situ, saya kasih Althusser, saya kasih macam-macam tuh, supaya terlihat bahwa itu ideologi itu, dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir, ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila ditutup dalam versi Soehartoisme, itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak mencari root, mencari akar, apa sebetulnya akarnya, macam-macam tuh. Ada yang disebut Mobutuisme, karena waktu itu Mobutu Seko adalah pemimpin Zaire itu. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Nah, saya terangkan sedikit teorinya. Setiap manusia itu mengalami keretakan self, keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya, sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya tuh. Saya nggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah, keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak, fragile. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya tuh. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh, bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya tuh. Jadi saya kira itu, dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas tuh. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini, bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam 2 hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita, sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Oke. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan, ditukar tambah yang ada di Senayan, masih ada kembalian di sini. Terima kasih Pak Rocky. Ya. Oh ya. Oke, sama-sama nih Bang. Pak, terima kasih ya Ibu. Selamat jalan untuk Bang Rocky, semoga perjalanannya lancar sampai di Jakarta. Agak minggir Mas. Ya, tepuk tangan untuk Pak Rocky. Ya. Terima kasih. Handphonenya ada yang ketinggalan nggak? Enggak. Oke, selanjutnya mikrofon saya terangkan perlahan-lahan karena ini soal yang sensitif gitu ya. Pak Jokowi bilang negara Pancasila sudah final. Salah. Yang final itu negara republik, bukan negara Pancasila.
Di dalam undang-undang dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau itu. Yang kedua, sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grundslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila adalah ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif. Mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Kan itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Di seluruh dunia nggak ada negara yang berideologi. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara. Oke. Apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Prancis itu, Bung Rocky, liberalisme itu ideologi bukan? saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya. Di Prancis kalau orang bilang itu seorang ideolog. Ideolog artinya orang yang pelongo. Karena nggak mampu berpikir maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya. Itu saya mau terangkan dulu soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaan ini. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi coba? Dua politisi. Oke. 2 politisi 1 kiai. Iya, politisi yang kiai dan kiai yang politis itu. Jadi kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh NU buat cari kapan Pancasila berubah menjadi ideologi negara tuh. Oke. Di mana? Nah, itu masuk di situ. Oke. Itu umpan saya, bukan umpan, masukan Oke. buat saudara-saudara tuh. Jadi di situ kekacauannya. Ideologi dianut oleh manusia yang hidup karena itu dia punya keyakinan. Yang berkeyakinan orang. Negara nggak mungkin berkeyakinan. Oke. Negara tuh barang mati, konstruksi hukum. Ngapain negara berkeyakinan? Jadi boleh dibicarakan, boleh diuji kembali, Ya, boleh sekarang saya masuk pada soal itu. Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi presiden bilang NKRI harga mati. Yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah, bendera bisa diubah, bahasa bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu tadi, bentuk negara. Cuma kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. Baik. Tentu kita mungkin jangan dirubah. Bukan soal jangan, bukan soal imperatif jangan, tapi potensi berubah itu bahkan disediakan oleh konstitusi. Baik. Jadi saya kasih PR pada saudara-saudara politisi plus kiai supaya bicara dengan akal sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Baik. Jangan diajukan sebagai ideologi. Nanti saya akan Bung kasih Karno nggak pernah ngomong begitu, Harto segala macam. Baru sekarang orang ngomong Pancasila itu ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat tuh. Bahwa Oke. sila pertama bertentangan Baik. dengan sila kedua, kedua bertentangan dengan macam-macam itu. Baik, Bung Rocky, kita akan diskusikan pernyataan Anda ini, diskurs Anda usai jeda. Kami akan break dulu, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih di Kupas Tuntas dan saya akan kasih kesempatan pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa. Langsung saja, ada yang ingin ditanyakan, namanya siapa? Nama saya Ya, langsung saja ngomong. Kedengeran kok, Diti. Nama saya Rahadatul Aisy, saya dari UBSI Pemuda. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rocky. Kalau ideologi Pancasila masih bisa diperdebatkan,
berarti nggak salah juga dong kalau misalnya ada ideologi-ideologi lain yang masih bisa didiskusikan. Kayak misalnya ideologi komunisme dan khilafah. Apa Bapak nggak takut ditangkap polisi? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa. Rocky sebelum dijawab dulu Bung Rocky sebelum nanti Pak Yai dan Mas Budiman akan menanggapi. Coba Anda jawab dulu. Polisinya takut sama bukan soal polisi. Bukan soal polisi. Oke, gimana? Ya, saya pikir apa yang mau jadi soal takut. Saya nggak tahu tuh, saya mungkin juga takut itu. Tapi saya lebih takut kalau saya nggak bisa menjawab itu pada polisi itu. Dan saya tahu saya bisa menjawab, maka polisi akan batalkan nangkap saya. Oke, Mas Budiman, gimana melihatnya? Jadi memang kalau kesepakatan bersama ya bisa saja. Yang disebutkan Rocky berkali-kali kalau ibaratnya ilmu itu adalah basic science. Tentang kimia, tentang matematika, tentang fisika, segala macam. Sementara saat kita berbicara berbangsa, bernegara, kita sudah bicara applied science. Analoginya sains terapan. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali republik, bagi saya dia setengah matang juga, nggak cukup radikal. Bukan saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya saya ingin mengatakan Anda legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. Ya, tapi artinya kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada wilayah konstituensi? Artinya gini, secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar, bahkan tidak perlu berbicara konstitusi. Oke, you mau sampai di situ? Ya. Oke, saya bicara sehingga ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Pancasila, soal Pancasila ya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa dibatasi sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikalnya pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita bicara soal bagaimana metode. Saya mengatakan bahwa saya tadi kasih Pancasila saya batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofis Grundslag. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Dalam metode berpikir. Justru itu dia bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa diperbincangkan. Tadi, Anda benarkan kan? Bagaimana yang saya tanya, kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti. Kalau Anda mengatakan satu hal, satu ide bisa menjadi ideologi, kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir. Ya, pertanyaannya sekarang, Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya, ya, Anda akan melihat sesuatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Bahkan ada metode perjuangan. Iya, apakah alur itu gini, saya terangkan ya. Kalau itu you mau ambil konsekuensinya, bahkan pada waktu itu Supomo juga mengucapkan, membahas filsafat itu, dan dia pakai filsafat fasisme. Jadi you mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Benar memang. Saya ingin Bang Zulfan, saya bicara 1 Juni ya. Nah, saya minta konteks Bang Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman. Juni. Mas Terus Budiman. bicara pidato 1 Juni oleh Insinyur Soekarno, bukan oleh Supomo. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Coba you terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak?
Pidato tersebut diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini kita Ada peringati. di dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik. Saya mau ke saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, 18 Di atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Itu disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya. Iya, iya. Konstituen itu konsep Coba yang deh. buat gini nih saya terangkan. Federalis, ya, enggak. Saya minta Anda ganti-gantian. Federal Amerika, Oke. Baik. Hamilton, Washington, Jefferson, mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak yang sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstitusi. kita akhiri perdebatan Anda salah ini. melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Saya Bung Rocky ya. singkat saja, Bung Rocky singkat Saya saja. terangkan, sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba, Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Budiman, biar Tidak, gantian. saya akan buktikan. Ya, buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan, yang disebut undang 45, nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Jadi, begitu cara Itu berpikirnya. konstituensi bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi membentukkan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira Bang Zulfan, ideolog, Saya kira ideolog. gantian. Ini juga ideolog. Gini, Oke. satu menit Ini aja. perdebatan Jadi, nggak habis ini Benar. bahayanya Ini bahannya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, Proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis. Baik, Mas Budiman. Dari sebuah komunitas, dari masyarakat menjadi bangsa, Oke. menjadi republik. Mas ada lagu Bentuk bilang konstitusi. begini. Rocky dan Mas Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke, 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 Oh, oke. itu lagunya Baik, lirik salah itu. Bang Zulfan, Bang Zulfan, Lirik salah, singkat saja lirik untuk salah, menutup ya. dialog kita hari ini. Ya, Untuk ya. menutup Saya kira dialog kita. bahwa betul memang Bung Karno selalu mengatakan Pancasila sebagai filosofi Gunsla. Ya. Tetapi bahwa kemudian ada formulasi-formulasi yang dirumuskan. Oke. Kemudian itu dapat disebut sebagai sebuah ideologi. Apa formulasinya? Dokumennya apa? Ya, kita lihat dalam konstitusi. Yang mana di konstitusi justru tidak disebut ideologi. Ini yang mulai Memang, ngaco juga memang. nih. Gini, saya makanya tidak lari kepada satu istilah. Hampir Loh, semua istilahnya dipakai sekarang sebagai Nah, ideologi negara. sekarang- Nasdem juga akui itu. Mana dokumennya? ya. Saya tidak lari ke situ. Lu mesti lari ke situ dong. hampir Kita bicara makanya dokumen saya katakan negara ini kok. perdebatan ini panjang ya. Bukan soal panjang, saya bikin pendek. Di Saya- mana saya disebut ideologi begini, negara? Begini, Bung Rocky. Gimana? Kita sudah bertemu dengan banyak sekali para ahli tata negara. Oke, terus Kesimpulannya seperti itu. seperti apa? Kesimpulannya bahwa memang tidak ada kata-kata Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kapan you bertemu? Nggak ada beritanya. Nanti dulu. Oke, coba. Kok kapan bertemu? Ya saya mau cek itu karena saya perlu Iya. referensi, coba. Ya, jadi Anda nggak dengar apa yang saya ngomong? Saya dengar Oke, justru oke. itu kan saya bertanya. Saya katakan bahwa Baik, Bung Rocky kasih ketika kesempatan Bang kita Zulfan dulu. bertemu dengan para ahli tata negara, Oke. mereka menyatakan tidak ada kata-kata yang menyatakan Baik. baik di pembukaan ataupun batang tubuh semuanya mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara. Memang tidak ada. Iya, lalu? Iya kan? Itu kan betul. Itu kan sejalan dengan pikiran Anda. Kenapa nggak bilang Oke. pada Jokowi bahwa Baik. menurut tata negara Pancasila bukan Ya, ideologi? Bung Nanti dulu, Rocky, nanti dulu, oke, ya. oke, singkat saja Bang, Ya, singkat saja. singkat. Nanti Jadi- Mas Burhan akan tutup dialog Nah, kita malam hari ini. Jadi Rocky ini sebenarnya dalam konteks ini saya ingin mengatakan dia berpikir ini pragmatis. Oke. Itu. Pragmatis. Karena ideologinya liberal, Apa artinya? ujungnya pragmatis. Ideologi Apa itu liberal dan berpikir pragmatis? Oke. Ya, apa maksudnya berpikir pragmatis? Oke, oke. Pragmatanya apa? Ya. Apa pragmatanya? Artinya begini, Anda melihat bahwa kebenaran itu tergantung kepada situasi. Oke. Nah itu bukan pragmatis namanya. Pragmatis. Bukan. Iya. Baik. Anda, Itu. saya ambil contoh begini. Itu kebenaran. Kebenaran itu tergantung kepada, kalau dalam politik, Baik. kebenaran itu tergantung saya.
bahwa di luar saya itu salah. Ini pragmatis. Baik. Oke. Baik. Kita akan bilas ini secara intelektual. Lagi. Ya, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Terus kedua, saya mau klarifikasi aja. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung. Karena itu presiden kita. Nggak ngerti Pancasila itu ada dua Pak Karni. Artinya begini, kalau nggak ngerti, dia menjalankan sesuatu, bisa jadi sesuai dengan Pancasila, bisa jadi tidak karena dia tidak ngerti. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana, tapi itu harus diklarifikasi. Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Ya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni, makasih Pak Gerung. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari ini. Makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara? Presiden tuh dipilih dan bisa dibatalkan. Udah, kalau kita mau diskusi nanti, kalau kita mau... Enggak, saya nggak akan diskusi. Kalau nggak mau diskusi udah diem. Iya, iya juga nggak ada poin. Ya, Ngapain cukup. dia Ya, komentar? dua-dua cukup. Ya, makasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya kira saya klarifikasi dulu juga. Pak Girsang tidak ada yang salah ya. Pak Girsang itu, Pak Junifer itu menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Jadi memang harus berbicara. Mungkin beliau dapat dari konstituennya. Jadi apa yang dibicara anggota DPR belum tentu kita senang mendengarnya. Gitu. Belum tentu kita setuju, tapi beliau harus mengungkapkan. Baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, makanya kemudian kita berikan kekebalan untuk dia berbicara. Silahkan berbicara. Yang kedua adalah bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden. Pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga. Seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silahkan untuk mengkritik presiden. Karena masyarakat ini tidak tunggu kinerja dulu baru dia bayar. Sebelum dia bekerja sudah disiapkan gajinya. Penghasilannya, mobil dinasnya semua. Gitu kira-kira.